Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita saat ini. Dan sebelum kita mulai, kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Yesus untuk kesempatan belajar firman. Untuk banyak berkat Tuhan berikan bagi kami. Sekarang kami undang Roh Kudus untuk memberikan pengertian bahkan kuasa melaksanakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul pelajaran sekolah sahabat kita, judulnya Saudara untuk Dijual. Saudara untuk dijual. Nah, dengan ayat hafalan dalam Amsal pasal 12 ayat 17. Amsal 12 ayat 17 bunyinya seperti ini. Siapa menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Jadi siapa menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Saksi dusta menyatakan tipu daya. Jadi jangan berbohong. Jangan menyatakan saksi dusta. Adik-adik, sore itu Yusuf dipanggil ayahnya. Dia bilang, Yusuf, pergilah, sudah lama kakak-kakakmu tidak kembali. Coba lihat keadaan mereka dan bawalah makanan untuk mereka. Cepat-cepat Yusuf berkemas dan membawa bekal-bekal untuk abang-abangnya. Nah, lalu apa yang terjadi? Dengan gembira dia berjalan mencari saudara-saudaranya di Sikem. Tapi setelah dicari, di mana ya abang saya? Mereka tidak menemukan. Dia tidak menemukan sampai dia bertemu dengan seorang yang berada di sana. Apakah kamu melihat gembala-gembala yang menjaga domba yang biasanya di sini? Ya benar, saya lihat. Dan saya dengar mereka akan ke Dotan. Cepat-cepat Yusuf pergi ke Dotan. Sampai di sana, abangnya dari jauh, abang-abangnya sudah melihat. Hei, si tukang mimpi sudah datang. Apa yang harus kita lakukan kepadanya? Kita bunuh aja, katanya. Tapi yang bilang janganlah. Jadi gimana dong? Abangnya yang paling tua namanya Ruben. Ruben itu mengatakan kepada saudara-saudara, jangan. Di situ ada sumur kering. Buang saja dia di sana. Padahal dalam hatinya dia berpikir, kalau saudara-saudaranya tidak ada, saya akan melepaskan Yusuf untuk pulang cepat-cepat ke rumahnya. Nah, benar. Dia meronta-ronta, jangan abang, jangan buang aku ke sumur. Tapi kenyataannya apa? Dia dibuang ke dalam sumur kering itu. Kasihan adik-adik. Sementara mereka makan makanan yang dibawanya dari rumah dengan sangat nikmat. Yusuf yang kelaparan, kepanasan, sedih, susah, berada di dalam sumur itu. Tiba-tiba mereka melihat ada karavan. Artinya iring-iringan orang Ismail. Mereka itu rupanya membawa barang dagangan. Mereka bawa balsem, membawa barang-barang lain untuk dijual ke Mesir. Tetapi mereka membeli juga budak-budak. Nah, Yehuda bilang, daripada kita bunuh Yusuf, lebih baik kita jual saja. Ya benar-benar, kita jual aja dia. Berapa ya? Ya kita tanya yuk, berapa? Setelah tawar-menawar, Yusuf dijual 20 keping perak. 20 keping perak. Dan akhirnya dia diikat dan berjalan. Jadi dijual 20 keping perak. Sambil mereka menghitung-hitung 20 keping perak, Yusuf diikat, dibawa ke Mesir sebagai budak. Di jalan yang berdebu dan panas. Adik-adik, dia berjalan dengan sedih sekali. Dan apa yang dia lakukan? Dia tidak bersungut. Malah dia bilang seperti ini. Aku akan tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun.
dia berniat untuk tetap setia menyembah Allah Abraham, menyembah Allah Ishak, dan menyembah Allah bapaknya Yakub. Dia berjalan dan berjalan terus. Adik-adik, apa yang terjadi dengan Ruben? Ruben yang berniat untuk melepaskan adiknya terkejut karena tidak ada lagi Yusuf di dalam sumur itu. Dia menangis, dia robek bajunya. Di mana dia? Di mana dia? Tapi saudara-saudaranya bilang begini, tenang, tenang saja. Kita sudah jual dia, pasti dia hidup. Kita tidak membunuh dia. Dan ini bajunya yang warna ini, kita akan sobek-sobek, rendam di dalam darah anak domba, dan kita akan bawa pulang kepada ayah. Mengatakan bahwa Yusuf sudah dimakan binatang buas. Nah, benar adik-adik. Mereka bawa pulang baju itu dengan robek-robek dan memperlihatkannya kepada ayahnya. Ayahnya sementara melihat baju itu, dia katakan, Yusuf, kamu memang sudah pasti dimakan binatang buas. Dia menangis dan menangis. Dan aku tidak akan dapat dihiburkan sampai aku masuk ke dalam kubur. Nah adik-adik, tadinya saudara-saudara itu iri hati. Mereka sangka sudah aman. Tetapi masalah baru datang. Mereka selalu dirudung kesedihan. Mereka sedih melihat ayah mereka menangis karena anak kesayangannya sudah mati. Mereka anggap sudah mati. Tetapi kata-kata berdusta itu, adik-adik, tidak baik. Karena berdusta tidak berkenan kepada Allah. Nah adik-adik, kita lihat sekarang Yusuf. Yusuf berjalan. Semakin lama semakin jauh dari rumah. Tragisnya dek, dia melewati kemah-kemah ayahnya. Betapa sedih dia melihat kemah-kemah itu. Pasti ada ayah di sana. Tetapi dia sudah berniat, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Dan memang adik-adik, Yusuf setia kepada Tuhan. Dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidupnya, Yusuf setia kepada Tuhan. Jangan berdusta. Jangan menyakiti orang lain. Tuhan mengasihi kita. Baiklah kita berdoa. Terima kasih kepadamu Yesus untuk cerita ini. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.